yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap katakan amin dan kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah. Dan berikan shout untuk Tuhan kita, shout haleluya. Oke, kita akan belajar tentang iman. Udah berapa ya? Udah 6 bulan kita belajar tentang iman. Dan kali ini saya mau bahas tentang faith lessons. Pelajaran tentang iman yang saya ambil dari tokoh-tokoh di Alkitab. Pertama-tama planningnya mau 4. Tapi waktu tadi pagi saya finalize persiapan lagi khotbah. Kok saya ambil satu aja and I go deeper. Saya akan masuk lebih dalam lagi tentang iman. Mungkin ini akan jadi seri 4 minggu. Tapi kita akan belajar tentang seorang yang namanya Habel. Habel dan Cain and Abel. Kita lihat Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Cain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi kita akan belajar dari Habel. Apa sih pelajaran kita bisa belajar? Saya tulis di sini adalah mempersembahkan korban yang lebih baik. Orang yang memiliki iman dan iman itu bertumbuh, dia akan semakin suka mempersembahkan korban kepada Tuhan dan korbannya kualitasnya akan jauh lebih baik. Jadi dibandingkan 2021, 2022 lebih baik. Ini bulan Mei, dibandingkan bulan April lebih baik. Jadi iman itu bertumbuh, salah satu caranya adalah belajar berkorban lebih baik lagi. Kita kupas sama-sama Ibrani 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Ternyata kalau orang beriman itu salah satu cirinya adalah dia suka berkorban. Bukan korban yang biasa-biasa tapi korban yang lebih baik. Kalau ada korban yang lebih baik berarti ada korban yang baik, ada korban yang kurang baik, ada korban yang tidak baik. Lalu sambung lagi. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya. Ternyata hanya dengan kita berkorban. Nah, saya mau tanya dulu, siapa yang di sini hadir orang beriman? Sekali lagi, how many of you here are faithful people? People of faith. Oh, okay, I see. Oke, jadi orang kan mana tahu ya nggak, selain tatonya I love Jesus, salib, namanya siapa Pak? Yohanes, ibu namanya siapa? Marta, Kristen misalnya. Tapi bagaimana tanpa kita pakai pengenal, pengerja gereja, orang tahu kita beriman. Lewat cara kita berkorban. Nah jadi ternyata dikatakan di sini dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian. Jadi kalau orang tuh, aduh aku bukannya nggak mau bersaksi, aku malu. The way you sacrifice, orang bisa lihat, ini orang beriman. Bisa jadi kesaksian loh. Cakep. Terus apa lagi? Bahwa ia benar. Jadi ternyata iman yang benar salah satu konfirmasinya adalah pengorbanan yang dia berikan. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Ternyata orang yang suka berkorban itu dikenan oleh Tuhan. Kan tujuan hidup kita kan berkenan kepada Tuhan. Iya kan? Apalagi, dan karena iman ia masih berbicara. Bapak ibu saudara, kita mungkin pendiam, kita introvert. Tapi lewat hidup kita tuh jadi pengkhotbah. Mungkin gak bisa kayak Pastor Juan Mogi. Tapi bapak ibu di bisnis, di sekolah jadi pengkhotbah yang luar biasa. Masih berbicara. Ini yang paling keren nih terakhir. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Siapa yang pernah ke kebaktian penghiburan, tutup peti? Gak pernah. Di mana perasaannya yang pernah ke penghiburan? Dia mati. Tapi bisa ngomong. Jadi kan orang mati tangannya gini kan. Kenapa gini sih? Gak ada yang begini. Ya udahlah dari dulu. Jadi ntar kalau mati jangan minta macam-macam, gini aja.
Jadi udah mati, terus kita kan ke sampingnya kan, lihat kan. Terus gini, bro thanks ya udah datang. Kita bisa pingsan. Dia hebat loh. Ini Alkitab masih berbicara sesudah ia mati. Artinya apa? Walaupun kita nanti udah gak ada, kita meninggalkan warisan. That's what we call legacy. Kitab Amsal bilang apa? Orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Yang langsung kepikir sama kita apa? Mobil, tanah, kafling, berlian, deposito, saham. Kripto masih bisa diwarisin gak ya? Nggak ada maksud apa-apa. Kripto masih bisa diwarisin. Tapi kita lupa bahwa iman paling penting untuk diwariskan. Nah, itu kalau kita klik Instagram ngikutin pendeta gereja kan algoritma akan muncul tuh di explore yang seputar gitu kan. Kalau kita lagi hobi sepeda, ngeklik sepeda yang keluar kan gambar-gambar sepeda kan. Nah jadi waktu saya melihat misalnya pendeta-pendeta senior yang sudah meninggal. Itu tuh jemaat-jemaatnya posting waktu dia lagi diberkati nikah misalnya. Kami gak akan pernah melupakan warisan iman yang ditinggalkan. Bapak Ibu udah siapin warisan untuk anak-anak yang ini udah belum? Dengan hidup kita yang berkorban, anak-anak kita tuh lagi nonton. Segitunya ya papa mama saya cinta Tuhan ya. Gereja jam 10, 9.30 udah di sana. Itu kayak film loh. Enggak, ini gak ada hubungan sama pengumuman tadi. Ini contoh saja. Jadi itu udah mati masih bicara. Keren banget, duit dipakai habis. Tapi iman lasting. Bahasa Inggris, gak coba sok keren tapi bagus pengertiannya. By faith, Abel offered to God a more excellent sacrifice than Cain. Jadi lebih baik tuh bahasa Inggrisnya gini, more excellent. Through which he obtained witness that he was righteous. God testifying of his gifts, and through it he being dead still speaks. Berarti kita bisa simpulkan kan iman sama dengan korban kan? Iya dong, ini kan gak sembarangan lo masukin nama Habel ke Alkitab. Saya bayangin deh kalau waktu buka Alkitab ada gini. Walaupun sudah mati, Juan Mogi masuk. Berarti penting sekali, harus itu dipelajari. Ternyata iman sama dengan korban. Sekarang coba ya kita ngobrol-ngobrol. Udah lama banget nih kepotong libur lebaran. What does sacrifice mean? Apa arti korban yang aktif? Semangat, salah nggak apa-apa yang penting percaya diri. Mulai dari sisi sebelah sana. Menurut Bapak Ibu apa itu korban? Jangan gitu, ini yang online banyak loh yang nonton tuh ribuan. Tunjukkan kita tuh smart pendidikan. Gimana? Korban apa Pak? Hidup, jadi korban hidup, bagus. Persembahan. Ya Pak? Mengalah. Wah, Bapak cukup berat ya hidupnya. Banyak mengalah ya. Korban mengalah, bagus sekali. Bapak sama istri, oke ya. Yang sebelah sini, korban apa? Tuh kan lihat yang online lihat. Luar biasa ya. Korban pengalah. Wah ini kelas nih. Angkatan, Bapak di angkatan bersenjata? Oh enggak, oke. Iya Pak? Bagi duit. Ih, Pak, berkorban bagi duit. Bagus. Bapak di bidang perbankan atau apa? Oke, yang di sini? Aku sih baru cek THT normal, tiap tahun general check up. Persembahan, oke, thank you. Ternyata saya cari di kamus, curang buka kamus gini. Berkorban tuh memberi dalam level yang lebih tinggi. Keinginan untuk membahagiakan orang lain walaupun mengorbankan diri sendiri. Dia sakit, orang lain happy. Itu tingkat yang paling tinggi dalam memberi. Makanya lihatin nih orang-orang, ini saya sih dengerin orang kalau papa marah, papa mama marah sama anaknya gimana? Papa mama tuh udah mati-matian. Banting tulang tuh kamu. Orang bule gak bisa tiru kita tuh. Coba ya, you know, dad and mom already dead. Raise you up. And your dad already throw the bones. Udah bingung lah orang bule dengar orang Indo marah. Udah deh kita ngalah aja deh. Jadi korban punya arti sakit. Jadi kalau belum sakit, contoh Pak Yesus mati di kayu salib. Ya kan? Kita diinjak aja, woi, baru keinjak, woi. Yesus disalib loh.
supaya kita selamat. Itu korban. Jadi pengen imannya bertumbuh, kelasnya itu korban. Apalagi mati-matian, berjuang setengah mati. Saya tuh appreciate banget ya teman-teman yang selama 2 tahun 3 bulan ini pandemik. Walaupun pelayanan kita mungkin gak sempurna, masih kurang kiri kanan, tapi bikin online service tuh gak mudah loh. Istri saya aja yang biasa masak, jadi videoman, kameramen loh. Saya sekali tapping 2-3 kali, 2 khotbah sampai tidur. Lus, aku khotbah liatin kamu tidur loh. Dia bilang ngantuk juga kamu khotbah. Wah saya bilang jemaat diberkati kamu ngantuk. Megangin kamera. Pengorbanan loh. Kita tuh bayar apa tuh dulu kan PCR masih 1, berapa juta tuh. Itu saya kalau sekali tekan ini apa nih 150 juta, 220 juta tuh bayarin PCR. Udah terserah lah buat colok di mana colok aja. Yang penting kan kebaktian harus on. Ini gantian yang online kan di sini. Ntar yang drummernya kena COVID, ntar yang singernya, itu kan anak orang semua kita mesti tanggung jawab. Wah saya bilang ini imannya kelas nih. Itu belum lagi yang guru anak. Makanya dulu kan kalau kebaktian kita kan dari baby terus itu kan lengkap. Akhirnya jadiin satu karena kita based on volunteers, kita kurang volunteers. Tapi pengabdian mereka menurut saya menunjukkan sebuah pelajaran iman dari Habel. Imannya tuh berkorban. Belum lagi yang kematian tuh. Udah kayak astronot semua kan ke mau kemana mau ini tutup peti. Itu, wah itu saya angkat topi. Saya gak bisa pergi. Saya tapping karena kondisi saya saat itu gak memungkinkan. Lanjut. Nah bicara korban, ini kan sebetulnya kisah di perjanjian lama yang dimasukkan ke perjanjian baru kan. Di perjanjian lama tuh orang kalau sebut korban pasti ngerti. Tanya anak kita deh, nak kita berkorban yuk. Hah? Apa tuh? Gak ngerti dia. Tapi dulu orang ketemu Tuhan bawa korban. Berdosa, korban. Nah kalau bokeh, itu pun gak bisa ketemu Tuhan langsung. Diperantarakan oleh imam. Jadi sembelih hewan, dosanya berapa? Dihitung, bawa korban. Kalau imamnya yang bawa mewakili kita pun berdosa, mati. Itu diseret dari Roh Kudus dikeluarin. Bapak di surga bilang gak bisa nih gini. Aku harus buat kekristenan itu hubungan dengan aku sederhana. Karena aku Bapa, mereka anak. Dia utus Yesus mati di kayu salib menjadi anak domba Allah. Makanya kita suka nyanyikan. Mulia, mulia bagi anak domba. Yesus mati di kayu salib berkorban. Supaya kita yang harusnya mati jadi selamat. Kita yang sakit harus sembuh. Mulai saat itu gak pakai perantara lagi. Dimanapun kita panggil dia Bapa kami yang di surga. Dari surga langsung jawab. Ya anakku. Peng langsung. Nah karena saking itu sekarang enak banget. Begitu disuruh berkorban. Bukannya Yesus udah bayar di kayu salib. Gitu bawaannya. Jadi instead of kita beriman. Kita berkorban untuk menyenangkan Tuhan. Sesudah kita jadi orang beriman. Kita minta Tuhan terus berkorban menyenangkan kita. Itu pengertian iman yang salah kaprah. Iman yang benar adalah iman yang belajar berkorban walaupun sakit. Aku mau belajar menyenangkan Tuhan. That's the true definition of faith. Contohnya apa sih? Di dunia modern ini orang susah berkorban, puji-pujian. Ada banyak orang gak ngerti bahwa pujian itu korban loh. Lagi diberkati memuji Tuhan, gak semua orang bisa lakukan. Lagi susah apalagi. Oh kita sih sedang Pak, susah enggak, senang enggak. Itu juga susah. Makanya kitab Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 bilang begini. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Yaitu apa? Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Oh saya memuji Tuhan. Kapan Om? Tiap hari Minggu. Cuma pas di gereja. Lo Senin sampai Sabtu iman kita gimana? Karena iman sama dengan korban. Salah satu korban adalah apa? Pujian. Di mana korban pujianmu Senin sampai Sabtu? Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. When was the last time you help someone in needs? Kapan terakhir kali kita tolong? Wah kebetulan sekeliling saya sih orang-orang kaya ya Pak ya. Mungkin mereka perlu bantu saya. Cari orang yang susah. Karena itu adalah korban. Kata korban mulai hilang dari kekristenan. Apalagi pelayanan. Dari saya cerita orang-orang yang berkorban selama COVID. Dan kita karena udah lama gak pelayanan kan kebaktian online. Boleh cerita gak? Udah pernah cerita belum ya? Oh oke. Belum tahu apa mau diceritain.
Tapi bagus, di video keren sih, pendetanya nanya, jemaatnya jawab. Kan orang komplain kan, Pak nih gereja sampai berdiri-berdiri penuh, ditambah kayak kebaktiannya. Bukan gak mau nambah. Ini anak-anak kita tuh komplain, udah demo Sunday school gitu. Udah di rumah, kenapa? Nggak ada. Tambah, bukan nggak mau. Kenapa volunteersnya kurang? Kenapa kurang? Banyak sebab. Udah mulai males, udah mulai lupa. Hari ini yuk, hari ini tanggal berapa ya? 22 Mei 2022, ingat. Iman sama dengan korban. Korban adalah kesaksian, korban membuat kita berkenan, korban adalah warisan yang membuat kita masih berbicara walaupun kita sudah mati. Yuk melayani lagi, banyak orang susah, banyak orang perlu Tuhan. Bayangin Pastor Juan masih kuat loh, khotbah 6 kali kebaktian. Tapi kebaktiannya cuma 3 kali. Yuk kita bangkit, kita mulai melayani lagi. Tepuk tangannya bisa 2 kali lebih semangat nih. Wuhuu. Bapak Ibu nggak buat untuk saya, kita buat untuk Tuhan. Korban waktu. Bapak Ibu kalau kasih waktu untuk Tuhan, baca firman, puji-pujian, saat teduh, waktu yang terbaik atau sisa? Ayo kita ini yuk mulai pelayanan lagi. Aduh bro, gue bukan kamu, gue tuh gak ada waktu. Hati-hati loh, karena waktu tuh dari Tuhan. Kita tabur waktu, kita tuai waktu. Jangan pernah ngomong kita gak punya waktu. Talenta kita. Bapak Ibu Saudara kan punya talenta. Punya kehebatan yang Tuhan kasih. Apakah kita pernah berkorban kasih itu untuk Tuhan? Dulu om, itu anak Salaman udah rebah sama om. Sekolah minggu dulu om. Sekarang om, ya biar yang muda-muda rohani sekali. Korban terus kita lakukan sampai kita ketemu dengan Tuhan. Keuangan, dulu kita ikut Tuhan kan banyak yang belum maju. Ada yang memang dulu udah hebat sekali. Saya ikut Tuhan dari dalam proses. Gak punya apa-apa. Semakin Tuhan berkati, semakin maju. Saya bilang sama istri saya begini. Kita perlu memberi sampai kita punya rasa sakit. Ini pandemi kan 2 tahun 3 bulan. Saya bilang enggak, janji iman kita pembangunan harus terus jalan walaupun gereja tutup. Setiap tahun persembahan kita kepada Tuhan harus naik. Karena dulu waktu kita susah mau beri persembahan bingung nih. Kalau kita ngasih uang belanja berkurang. Kalau kita kasih turun dari naik taksi, naik angkot. Itu bergumul untuk ngasih dulu. Sekarang begitu punya kelebihan, seringkali nilai sakit itu udah gak ada. Itu membuat iman kita ada di zona yang nyaman. Yuk kita masuk ke perjanjian lama. Sampai sini aman semuanya? Kejadian 4 ayat 2-7. Jadi kita tarik ke depan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ada kata sebagian. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Saya tulis dulu di sini sulung. Karena nanti kita akan belajar. Sulung itu punya arti utama. Utama itu punya arti yang terbaik. Terbaik itu kata kerennya adalah best. Jadi Habel tuh ngerti banget Tuhan suka yang terbaik. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Orang yang suka berkorban gak ada masalah di hati. Siapa yang suka masalah di hati? Akhirnya kesel, gerendeng, marah-marah, komplain. Orang yang hatinya gak beres. Kenapa gak beres? Karena persembahannya gak beres. Kenapa persembahannya gak beres? Karena imannya gak dewasa. Hubungannya dengan hati. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi kita sampai sini udah belajar cukup jauh. Iman artinya korban. Dan korban yang Tuhan mau adalah yang terbaik. Excellent. Sekarang kita belajar apa arti kata dari excellent. Dari firman Tuhan,
Excellent itu punya dua arti kata. Yang utama, ini yang saya tulis tadi, yang utama. Yang kedua adalah motivasi yang benar. Jadi kalau saya umpamakan di gereja, Kain dan Habel dua-dua orang Kristen, dua-dua ke gereja, dua-duanya mempersembahkan korban. Tapi Tuhan lihat, yang ini nih hatinya gak beres. Bicara hati, bicara apa? Motivasi. Motivasi itu apa sih? Mengapa kita melakukan sesuatu? Motivation is why you do what you do. That's what we call motivation. Nah, kita bahas ya, pengertian yang utama dan juga motivasi. Gampang banget kok bicara tentang yang utama. Misalnya contoh, waktu itu punyanya siapa? Punyanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang hobi sepeda, kalau sepedaan ngasih apa? Ngasih waktu kan? Pagerin dulu nih, Selasa, Kamis, Sabtu mau sepedaan. Bangun jam? Oh saya setengah 4 jam 4 kalau sepeda. Makanya kemarin saya itu kena COVID. Oh ya terima kasih, aduh sampai lupa mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk doa-doanya sehingga saya bisa pulih. Hari ke-7 selesai karantina, PCR langsung negatif. Akhirnya saya bisa terbang balik. Jadi teman-teman saya naik sepeda itu gak kena. Dan istri sama anak saya semuanya negatif. Pelan tinggal sama-sama. Saya tuh rapet yang kenal saya rapet. Bayangin sampai khotbah pakai masker, meeting pakai masker, ngajar. Itu ngap kan khotbah saya kan kayak begini gak bisa diam kan. Udah pokoknya udah kena juga COVID. Itu karena imun yang turun. Nah bicara mengenai waktu, kenapa turun saya pelajari gini. Saya diet, iya masih diet normal lah ya. Terus tidurnya kurang. Jadi kalau habis pagi jam 10 kan gantian mandi itu 11 setengah 12 tidur, setengah 4 tuh bangun. Suhu 6 sampai 10 derajat. Udah pakai thermal, jersey, pakai yang daleman yang long john yang ultra warm, pakai lagi jaket, masih dingin. Terus saya sepedaan, kurang tidur, imunnya turun. Tapi kenapa saya bisa sepedaan 7 kali dalam trip saya kemarin? Karena saya sediakan waktu. Waktu yang terbaik. Nah Bapak Ibu kalau urusannya sama Tuhan ngasih waktu masih ada nilai korban gak? Setiap hari deh, gak usah ngomong pelayanan di gereja. Ngasih yang sisa atau yang utama? Keren, yang utama. Udah itu jawab sendiri gak enak juga kan kalau jawab sekarang. Oh saya yang sisa gak enak juga. Tapi biar hari ini kita sama-sama bertobat. Ini bicara yang utama nih. Mesbah keluarga kita kasih sisa atau utama? Secara keuangan, Bapak Ibu Saudara kalau dapat berkat, saya kan juga dapat berkat kan? Siapa di sini terima berkat dari Tuhan? Begitu terima uang kan, langsung mikir apa? THR, bonus. Beli apa ya? Ya kan? Makan apa ya? Terus jalan-jalan kemana ya? Udah habis sini, udah. Salah nggak? Enggak dong, kita kan punya karunia menikmati. Tapi jarang kita pikir gini, saya berkatin siapa ya? Tuh. Siapa yang susah yang perlu saya tolong ya? Udah gak ada amin nih. Ini belum akhir khotbah loh. Talenta kita. Siapa yang di sini pinter bisnis? Oh kasihan sekali kebaktian ini. Yang arsitek, kontraktor, dokter pinter. Pintar ngomong, jualan. Jual apa aja laku. Ada temen, gue jual lu ya. Laku, pokoknya hebat sekali. Dia jual apa aja. Kucing disalepin, diranin, laku sama dia semua. Oke, kita ada pakai untuk Tuhan gak? Bayangin kalau semua orang hebat, ribuan di Gilgal bilang ini. Apa yang kita bisa bantu untuk kerajaan Tuhan bertumbuh? Yang sampai kita doa, Tuhan selamatkan Jakarta, terjadi dalam nama Yesus. Cuma karena kita hilang nilai pengorbanan. Itu baru bicara yang utama. Lalu motivasi. Saya tuh simple ya, dalam hidup saya pegang. Karena kan semua hukum dalam Alkitab kalau disingkat tuh cuma ini. Kita ganti page sebentar, bicara motivasi ya. Pegang ini deh dalam hidup. Ada di Alkitab ini semua. Karena mengasihi Tuhan. Saya gak bisa bahas semua, saya bahas satu aja. Mengasihi diri sendiri, termasuk keluarga kita dan mengasihi sesama. Yang membuat saya bisa terus berkorban
dan iman saya bertumbuh karena saya lakukan ini semua untuk Tuhan. Orang sampai bilang ini, Pastor Juan orangnya terlalu baik. Makanya dikerjain orang, ditipu orang, dijahatin orang. Saya bilang gak apa-apa. Saya juga gak rugi, semua punya Tuhan kok. Yang penting dalam hidup dia tahu ada orang baik di muka bumi ini. Ada orang yang mencitrakan Yesus dalam hidupnya. Ya tentu saya harus berhikmat. Tapi yang membuat saya bisa bertahan sampai saat ini, dilupakan orang, disakiti orang, digosipin orang, segala macam. Saya bilang, nggak ada masalah sih untuk saya. Karena saya buat ini bukan untuk mereka itu yang jahat-jahat. Saya buat ini untuk Tuhan. Kalau semua yang kita lakukan karena cinta Tuhan, kita jadi orang yang suka berkorban. Akhirnya kenapa orang berhenti berkorban? Kecewa. Siapa? Saya udah ampuni dia. Lihat tuh, buaya. Ke suaminya gitu, buaya. Di hati saya, kenapa lu pilih buaya jadi suami lu? Buaya. Gak bisa, saya gak bisa, dingin saya. Dia sayang suaminya, dia terima suaminya karena dia. Bukan karena Tuhan. Saya mau belajar mengasihi suamiku, terima suamiku. Karena Tuhan suruh saya mengasihi tanpa syarat. Itu janji nikahku. Menerima kamu, mengambil kamu sebagai satu-satunya suamiku dalam keadaan. Coba janji nikahnya. Baik ataupun susah. Miskin ataupun kaya. Sakit ataupun sehat. Di mana janji nikahnya? Motivasi kita apa? Kenapa orang berhenti melayani di gereja? Kenapa orang berhenti? Cuma gue kemarin sakit aja di telepon juga kagak. Loh. Kok cuma karena lagi sakit kagak ditelepon berhenti melayani? Apa hubungannya sama Yesus yang mati di kayu salib? Karena kamu buat itu untuk Gilgal, kamu buat itu untuk Pastor Juan. Tapi yang paling benar kita buat untuk Tuhan. Oke, sekarang tutup ya. Ini udah ending dari khotbah nih. Siapa yang pengen mempersembahkan korban yang lebih baik? Ada dua cara. Yang pertama evaluasi, yang kedua belajar. Ini nggak bisa dipisahin nih. Yang pertama evaluasi. Emang perusahaan, tenang, sabar dulu. Yang kedua adalah belajar. Cucu udah 3 suruh belajar, om, tante, opa, oma. Kita akan terus belajar sampai Yesus jemput kembali. The moment you stop learning, you stop leading in life. The moment you stop learning, you stop winning in life. Mau menang dalam kehidupan, terus belajar. Setiap hari saya disiplin diri saya belajar, baca. Nggak ada hari Juan Mogi nggak baca. Every day I read, I learn. Tomorrow is Monday, besok Senin saya baca, saya belajar. Contoh-contoh simpel aja ya, kan Gilgal tuh dapat visi dari Tuhan menjadi jemaat yang kuat kan. Kuat dalam 5 area kan. Rohani, apalagi jasmani, terus keuangan, karakter, keluarga atau hubungan kan. 2 kunci untuk lebih baik untuk hidup kita berkenan sama Tuhan apa? Evaluasi dan belajar. Mulai dari rohani, evaluasi aja. Rohani kita dari lahir baru, saya lahir baru 35 tahun yang lalu. Waktu saya umur 14, sekarang saya umur 49 tahun. Nah 35 tahun itu rohani saya bertumbuh, mandek, stuck atau turun. Bapak Ibu gimana rohaninya? Gimana sih Pak ngukur rohani? Gampang, dari buah yang dihasilkan. Buah karakter, buah jiwa-jiwa. Gimana rohani kita? Kenapa gak bertumbuh? Karena gak ada korban yang kita lakukan. Gak usah udah lupa kali pastor suruh ingat-ingat 34 tahun yang lalu emang kita dewa. Tenang, ukur aja dari awal tahun. Januari 2022, ada peningkatan enggak? Secara jasmani, Bapak Ibu Saudara gak bisa dipungkiri, usia bertambah, fisik gak bisa seperti dulu. Makanya yang saya lakukan gini, kan tahu lagu ini enggak? Tor main sebentar DC dong. Bapa, ku persembahkan tubuhku, nyanyi sama-sama, sebagai persembahan. Dikit lagi.
dan yang berkenan padamu. Sekali lagi, sebagai ibadah yang sejati. Berarti ibadah yang sejati mempersembahkan tubuh. Nah kalau tubuh kita sakit-sakitan, iman itu kan tujuannya menyenangkan Tuhan. Terus kita sakit-sakitan terus, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, darah tinggi, kencing manis. Ngajakin orang kenal Tuhan. Bu, ikut Tuhan, ikut gereja biar apa? Biar bengek kayak lu. Kan kita juga, maaf ya bengek, saya juga asma. Tapi maksudnya I try my best. Enggak, saya ngomong saksi hidup banyak lah. Gimana saya makan. Nafsu, wow gede banget saya. Istri saya bilang, kamu sih berubah banyak. Temennya udah travel sama saya kalau makan ke restoran gampang. Apa yang enak Pak? Ya udah pesan semua. Gitu aja udah saya. Urusan pokoknya saya pesan, saya cobain semuanya. Itu Juan Mogi dulu. Sekarang harus kayak kemarinnya tiramisu paling enak. Saya sampai bikin blog, saya malu post. Udah umur 49, mesti tahu diri juga ngepost. Wow, this is the best tiramisu in Australia. It's very delicious, half dead lah, whatever saya ngomong. Dulu satu, saya sikat sendiri tuh. Wah enak banget, oh saya bilang memang hidup tuh indah, surga di muka bumi ini. Sekarang ya ada, 2 sendok udah selesai, gua kabur. Kenapa? Karena saya tahu iman mesti berkorban. Apa sih hubungannya? Kalau saya sakit-sakitan, gimana saya bisa memuliakan Tuhan? Gimana saya bisa khotbah? Emang olahraga enak? Ini bis COVID kan lemes, saya jalan sejam, udah capek ya. Kemarin naik sepeda, saya bilang, Pak kita pelan-pelan dulu ya Pak ya. Terus kemarin saya coba mesti angkat beban lagi kan, masal-masal turun, kan harus dong. Kan kalau tua ntar apa osteoporosis atau apa, ngangkat biasa 8 kilo, 10 kilo, kok lemes ya. Saya bilang mepitinya turunin deh ya, saya bilang 4 kilo doang, udah gini-gini, beda banget. Tapi at least I try my best. Karena hidupku ini katanya harus memuliakan Tuhan. Salah satunya korban. Apalagi keuangan. Saya udah gak usah bahas, tadi saya udah kasih contoh. Dikit deh contoh. Dari awal kita ikut Tuhan, kita tambah murah hati atau tambah pelit. Itu aja. Contoh apa lagi nih? Keluarga. Bapak Ibu semakin merasakan surga gak di keluarga? Kemarin kan saya di rumah. Karena saya bilang saya harus fit besok khotbah pertama kali. Saya buka TV. Konser yuk, nonton konser. I love music. Kamu suka siapa? Dia kasih. Saya juga dulu lupa nama artisnya siapa. Selama 2 jam gitu anak saya nempel, saya usap-usap saya, ngeliatin saya gitu. Saya kan bisa lihat gini, ngeliatin saya. Oh, saya bilang puji Tuhan nih saya mesti disayang. Karena kan ada anak-anak yang papanya pulang, kabur, papa datang gitu, papa pulang kabur. Aduh saya bilang saya bersyukur deh masih. Terakhir karakter kita. Karakter kita semakin serupa Yesus enggak? Atau semakin kayak setan? Itu bisa dievaluasi dan bisa dipelajari. Saya selesai dan saya tutup dengan satu kali. Dari tadi udah ngomong saya selesai 3 kali. Ini benar-benar selesai. Kita harus menepati perkataan kita. I close with this. How can I do this better? Bapak Ibu kan imannya mau bertumbuh. Iman sama dengan korban. Setiap kali sekarang kita harus bilang ini. Gimana ya saya bisa melakukan lebih baik. Kalau dulu baca Alkitab selesai, masa tahun ini gak selesai. Kalau dulu bangun pagi, mujian penyembahan, masa sekarang cuma seminggu sekali. Kalau dulu doa puasa, masa sekarang puasa doa. Jadi doa puasa, sekarang puasa doa. Semuanya bisa dievaluasi. Doa saya, Jemaat GBI Gilgal yang onsite, yang online. Sama seperti Habel, imannya menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari bangkit diri sama-sama. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Yuk hari ini kita kasih yang terbaik. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Yuk sama-sama yang di overflow, yang di online. Takkan pernah ku bawa, yes Lord.
keyboard, main dengan lembut, pejamkan mata. Cuma kita yang bisa menguji hati kita saat ini. How can I do this better? Iman yang mau bertumbuh harus belajar mempersembahkan korban yang lebih baik. Kekristenan udah kebalik. Kita pengennya Tuhan yang nyenengin kita. Nih ya, Tuhan nih udah terima Yesus nih. Udah jadi murid nih, udah pelayan nih. Coba tolong senangin saya. Iman yang benar, kita yang harus nyenengin Tuhan. Masing-masing uji hatimu dan bereskan dengan Tuhan. Minta ampun, Tuhan ampuni kalau aku kasih Tuhan yang sisa. Aku kasih Tuhan yang sebagian. Dulu aku melayani, sekarang enggak. Dulu aku rajin, sekarang aku malas. Dulu aku murah hati, sekarang aku pelit. Semakin diberkati aku semakin pelit. Engkau yang melihat setiap hati mereka, aku minta darah Yesus menyucikan, menguduskan jemaatmu. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami pernah jadi kain-kain dalam kekristenan, tapi kami mau belajar jadi Habel. Kami tahu anak-anak kami, keluarga kami lagi nonton kami. Tuhan, 35 tahun aku ikut Tuhan. Enggak pernah ada yang aku rasa paling baik yang aku kasih dibandingkan apa yang Tuhan selalu beri dalam hidupku. Aku berdoa biar spirit ini, nilai ini ada dalam jemaat Gilgal. Selalu ingin memberi yang terbaik untuk Tuhan. Berkati Tuhan semua yang hadir di online, di onsite, di overflow. Di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin.